Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unusians, perkenalkan aku Neneng Rohimah, mahasiswa semester 6 program studi pendidikan agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Oke sobat, jadi di video kali ini aku bakalan membahas tentang alat-alat bersuci. Nah, materi ini bakalan aku bahas karena berkaitan dengan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Vika Nurul Mufidah MSI. Oke sobat, sebelumnya udah ada yang tahu belum sih apa itu alat-alat bersuci? Nah, kalau misalkan sobat belum tahu, simak videonya sampai selesai ya. Oke. Oke, sobat, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi di sini kita bakal membahas tentang alat-alat bersuci. Nah, bersuci itu bisa kita katakan dengan toharoh. Jadi bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Nah, secara bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, atau benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Kemudian bersuci juga menempati kedudukan yang paling penting di dalam sebuah ibadah. Nah, setiap orang yang akan melaksanakan sholat atau tawaf, maka ia diwajibkan terlebih dahulu untuk bertoharoh, untuk bersuci. Seperti halnya ia harus berwudu, tayamum, atau mandi ketika dia mempunyai hadas gitu. Hadas besar terutama ya. Kemudian next di sini ada benda-benda untuk bersuci. Nah, apa aja sih? Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu ada batu. Nah, batu ini bisa kita gunakan untuk bersuci karena jika tidak ada air, maka batu bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua ada tisu. Nah, tisu ini juga bisa kita gunakan untuk bersuci, tidak hanya air saja. Nah, yang kemudian ini ada air mutlak. Nah, air mutlak itu apa sih? Air mutlak itu adalah air yang mensucikan. Nah, kemudian yang keempat adalah daun kering. Daun kering ini bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian yang terakhir yaitu kulit kayu. Nah, kelima benda ini adalah benda yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu pembagian bersuci. Nah, pembagian bersuci berarti bersuci itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bersuci lahiriah dan yang kedua bersuci batiniah. Nah, yang pertama bersuci lahiriah itu apa sih? Bisa kita katakan dengan hisiah, yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Nah, contohnya membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran atau najis. Nah, bersuci lahiriah ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau yang kita tempati. Nah, cara membersihkannya sesuai dengan bentuk dan jenis kotoran yang dihilangkan, seperti dibasuh sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Kemudian yang kedua masih bersuci lahiriah, yaitu bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi. Nah, cara mensucikannya disesuaikan dengan jenis hadas yang akan kita bersihkan. Nah, kemudian next yaitu tadi kita sudah bahas bersuci lahiriah, kemudian bersuci batiniah. Apa sih itu? Nah, bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, dan riya. Nah, cara membersihkannya itu seperti apa? Sifat atau perilaku tercela ini adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta mengikutinya dengan perilaku terpuji. Kemudian next materi selanjutnya yaitu dasar hukum bersuci. Nah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, ayat ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, Allah SWT juga berfirman yang mana artinya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah SWT menyukai orang-orang yang bersih. Ayat tersebut terdapat di dalam surat At-Taubah. Kemudian yang terakhir, Allah SWT juga berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Seperti itu artinya.
Nah, ayat Al-Quran tadi itu di atas memiliki kesamaan kandungan yang sangat erat dengan bersuci. Allah SWT menyukai orang yang membiasakan, yang selalu membersihkan diri dengan bersuci, baik dari badannya, pakaian yang melekat pada tubuhnya, dan lingkungan sekitarnya. Allah SWT juga memerintahkan agar setiap muslim menjadi contoh baik ya bagi orang lain, baik keberhasilan yang bersifat dohir maupun batin. Next, selanjutnya yaitu kedudukan air dalam bersuci. Nah, ada dua. Yang pertama, air sebagai alat bersuci. Nah, alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Namun, tidak semua air dapat kita gunakan untuk bersuci atau untuk bertoharoh. Kemudian yang kedua yaitu air ditinjau dari pembagiannya. Nah, secara garis besar, alat yang dapat kita gunakan untuk bersuci ada dua macam. Yang pertama yaitu air dan benda-benda selain air, yaitu benda padat. Nah, air ini merupakan alat toharoh yang utama, meskipun tidak semua air dapat kita gunakan untuk bersuci. Nah, lanjut di sini yaitu materinya air suci dan mensucikan. Nah, terbagi menjadi 7. Nah, yang pertama ini kita bahas tentang air hujan. Nah, air hujan adalah air yang berasal uap air laut kemudian membentuk awan dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es lalu berubah menjadi butiran air dan jatuh lagi ke bumi. Nah, yang kedua itu air dari mata air. Nah, air dari mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah yang tidak terpengaruh oleh musim. Contoh air pada mata air yaitu air Sungai Berantas. Kemudian yang ketiga yaitu air laut. Nah, air laut adalah air yang berada di samudra. Air laut dapat digunakan untuk bersuci. Nah, yang keempat yaitu air sungai. Nah, air sungai adalah air yang mengalir di sepanjang sungai secara terus-menerus. Contohnya air pada aliran Sungai Solo, Berantas, Citarum, dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu air sumur. Nah, air sumur adalah air yang terdapat pada lubang atau galian dengan kedalaman tertentu. Itu sudah pasti kita bisa gunakan untuk bersuci ya. Kemudian air es atau air salju. Nah, adalah air yang berasal dari butiran uap air yang berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Jadi air es atau salju itu bisa kita gunakan juga untuk bersuci. Kemudian yang terakhir yaitu air embun. Nah, air embun itu yang suka pagi-pagi itu ada. Nah, air embun adalah air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Contohnya butiran air yang terdapat ada di dedaunan. Nama-nama air yang di atas itu adalah air mutlak. Nah, air mutlak ini adalah air yang mensucikan, yaitu air tohir mutohir. Air ini masih murni dan belum tercampur oleh sesuatu apapun dari najis. Artinya, ketujuh air tadi bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian ada lagi air suci tetapi tidak mensucikan. Nah, seperti apa? Air tohir goiro mutahir, yaitu air suci tetapi tidak mensucikan, yakni air yang halal diminum tetapi tidak sah jika kita gunakan untuk bersuci. Air ini sekalipun suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk menghilangkan hadas. Termasuk dalam kategori air ini adalah air suci yang tercampur benda-benda suci lain dan hilang nama airnya secara mutlak. Nah, contoh air suci yang tidak mensucikan apa aja? Nah, yang pertama yaitu air buah-buahan atau air kelapa. Nah, dia kan sudah tercampur maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian, yang kedua yaitu air yang dikeluarkan dari pepohonan. Kemudian, yang ketiga, air suci yang tercampur benda-benda suci lain seperti air teh, air kopi. Nah, air-air yang sudah tercampur seperti itu maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian air suci tetapi tidak mensucikan. Apa sih gitu? Nah, air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk toharoh, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Nah, contoh air mutanajis ini apa sih gitu? Yang pertama, air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis. Kemudian, air yang belum berubah warna, bau, dan rasanya tetapi jumlah airnya sedikit, kurang dari 2 kulah atau kurang lebih 216 liter. Kemudian yang kedua yaitu air mustakmal. Nah, air mustakmal ini apa sih? Yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kulah dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya.
Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran najis yang dapat mengganggu kesehatan. Yang ketiga, masih air suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air musyammas. Apa sih air musyammas? Yaitu air yang makruh dipakai untuk bersuci. Nah, yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas sinar matahari dan disimpan dalam bejana atau bak penampungan, yaitu wadah yang bisa berkarat. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci selain dari emas dan perak, seperti itu. Next, materi selanjutnya yaitu benda-benda bersuci selain air. Apa sih? Yaitu benda padat. Nah, benda-benda selain air yang dapat dipergunakan untuk bersuci adalah benda yang mampu menyerap air. Contohnya adalah kayu, batu, tisu kering, tanah yang sudah tadi kita bahas, ada kelima itu. Kemudian pecahan genting atau benda-benda lainnya. Semua benda tersebut harus dalam keadaan bersih, maka bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya benda padat yaitu bersuci dengan batu. Nah, bersuci dengan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan maka harus dipenuhi dengan syarat-syaratnya. Nah, syarat bersuci dengan batu yaitu yang pertama menggunakan 3 buah batu. Nah, jika tidak menemukan 3 buah batu, diperbolehkan menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Kebersihan menjadi alat untuk penggunaan 3 atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, selama kotoran masih menempel, wajib membersihkannya kembali meskipun telah 4 batu digunakan. Nah, yang kedua syaratnya itu batu yang digunakan dapat membersihkan. Nah, batu yang dipakai tidak terlalu datar dan runcing sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya gitu. Masih syarat bersuci dengan batu. Yang ketiga yaitu belum mengering. Nah, buang air kecil maupun buang air besar yang hendak disucikan harus dalam keadaan belum mengering, sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. Kemudian yang keempat yaitu belum berpindah. Nah, belum berpindah, kotoran masih menempel di tempatnya semula dan jika telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebab lainnya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya. Kemudian next yaitu batu dalam keadaan tidak basah. Nah, batu yang terkena air, embun, atau air es yang mencair ketika hendak digunakan, meskipun air yang membasahinya berupa suci dan mensucikan, tidak boleh batu yang basah digunakan bersuci. Jadi harus batunya dalam keadaan kering. Nah, kemudian batu dalam keadaan suci. Nah, kemudian tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis digunakan untuk mensucikan. Itu sudah pasti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel buang air kecil maupun buang air besar semakin najis keadaannya. Oke sobat, mungkin pemaparan materinya sampai di situ. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you next video.